Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masih berbicara dari tema kita yang sudah kita bahas sekian lama saudara, yaitu hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan di bagian ke-9. Kita buka dulu di firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Saya baca judul perikopnya, nanti setelah hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. 1, 2, 3 ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Stop sampai di sini dulu. Jadi Yesus katakan, tindakan yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu adalah tindakan perbuatan kasih. Lanjut. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. 9. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang percaya katakan amin. Di bagian yang ke-9 ini kita akan berbicara tentang ciri hidup seorang penyembah Tuhan dari ayat ini. Nah, kita akan melihat beberapa kriteria seorang penyembah Tuhan tentunya. Secara definisi kita tidak menemukan kata penyembahan di dalam perikop yang kita baca tadi itu. Namun tindakan yang dilakukan perempuan berdosa tersebut memperlihatkan ciri dan ekspresi seorang penyembah sejati. Oleh karena itu kita akan belajar melihat beberapa ciri ekspresi seorang penyembah Tuhan. Kita lihat yang pertama. Yang pertama itu ciri seorang penyembah Tuhan itu memiliki kasih dan hati yang memberi kepada Tuhan. Kalau ada orang berkata aku seorang penyembah Tuhan, salah satu ciri yang paling melekat yang bisa kita lihat dari hidup orang itu, mereka memiliki kasih dan hati yang memberi kepada Tuhan. Nah, ketika perempuan itu mendengar Yesus ada di kota mereka, ia tergerak untuk datang dan bertemu Yesus. Yang mendasari hati perempuan ini mau bertemu dengan Yesus adalah kasih. Dia sangat menyadari bahwa dirinya orang berdosa dan tidak layak menghampiri Yesus, namun kasih yang ada di dalam hatinya kepada Yesus mendorong kakinya melangkah menjumpai Yesus. Perhatikan ini dikatakan, ia menyadari bahwa dirinya orang berdosa.
Bapak Ibu, pada saat itu konteks orang berdosa atau label orang berdosa diberikan kepada orang-orang yang tidak taat melakukan hukum Taurat Musa. Jadi setiap orang Yahudi yang didapati tidak melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, mereka itu akan dilabeli dengan sebutan orang berdosa. Nah, perempuan ini tidak hanya tidak taat terhadap hukum Taurat, tetapi para penafsir berkata perempuan ini adalah seorang perempuan kupu-kupu malam. Ngerti ya kalau dikatakan perempuan kupu-kupu malam ya? Perempuan ini adalah perempuan yang suka menjajakkan dirinya alias pelacur. Makanya dia sangat menyadari dari status dia seperti itu, dia sangat tahu, dia sangat paham bahwa dia tidak layak datang menghampiri Tuhan. Karena apa? Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya ada sebuah kerinduan atau setitik kasih yang menginginkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan oleh kasih itulah dia memberanikan diri melangkahkan kaki untuk menjumpai Yesus. Next, pesan ilahi yang dapat kita maknai dari kisah ini adalah bahwa dosa akan selalu mendatangkan ketakutan dan menghalangi kita untuk bertemu Tuhan. Tapi kasih akan membawa kita semakin dekat dengan Dia. Ya, saudara ingat peristiwa Taman Eden? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Alkitab katakan? Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mereka tidak terfikir untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar mereka tidak layak. Mereka sadar mereka orang berdosa. Sehingga mereka coba menghindar dari pertemuan dengan Tuhan. Dikatakan mereka bersembunyi di balik pohon yang ada di taman itu. Artinya apa Bapak Ibu? Dosa yang ada dalam kehidupan kita atau perlakuan-perlakuan kita yang mengakibatkan kita berdosa itu akan selalu mengintimidasi kita dan akan selalu membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi dengar kabar baiknya, apa yang dipraktekkan perempuan berdosa ini, setitik kasih di dalam hati kita dan kerinduan kepada Tuhan itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan dan berjumpa dengan Dia. Amin. Amin. Artinya saya mau katakan demikian. Siapa saja boleh salah, siapa saja boleh berdosa. Tapi jangan sampai kasih yang ada dalam hatimu kepada Tuhan itu hilang karena itu. Sebaliknya, biarlah kita merindukan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah kita didorong oleh kasih merindukan pertemuan dengan Tuhan. Karena itulah yang akan mengubah segalanya. Kembali ke slide. Selain itu, artinya selain perjumpaan dengan Tuhan, kasih juga akan mendorong hati seseorang untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepadanya. Ketika orang mengasihi Tuhan, dia tidak hanya ingin berjumpa, tetapi dia juga akan terdorong untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu yang ada padanya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena kasih. Karena kasih. Next. Di dalam Lukas pasal 7 yang kita baca tadi 38 dikatakan demikian. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dikatakan perempuan itu membawa minyak wangi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian minyak wangi tersebut dituangkannya ke kaki Yesus. Ini merupakan tindakan yang sangat berani dan luar biasa. Next dulu, nanti saya jelasin. Nah, jika bukan karena kasih, tidak mungkin seseorang melakukan tindakan seberani itu.
Para penafsir memperkirakan harga minyak wangi tersebut senilai dengan gaji 1 tahun. Namun perempuan tersebut tidak mempersoalkan nilai harga minyak itu karena apa? Karena kasih yang ada di dalam hatinya kepada Yesus. Ini ciri seorang penyembah, saudara. Para penafsir berkata demikian, minyak yang ada di buli-buli pualam itu harganya harga gaji 1 tahun. Kalau saudara punya gaji 5 juta 1 bulan, berarti 1 tahun itu berapa? 60 juta. Segitulah harga minyak itu. Itu tanpa makan loh, saudara. Itu puasa sepanjang tahun. Ngerti ya? Artinya minyak itu begitu mahal. Ditambah lagi dengan yang disebut buli-buli pualam. Secara tradisi buli-buli pualam itu, Bapak Ibu, dikatakan menurut catatan-catatan sejarah Yahudi, itu bukan seperti botol minyak wangi yang kita punya. Seberapa yang kita mau kita semprot, cukup. Enggak. Setelah itu kita simpan lagi. Tapi buli-buli pualam yang dimaksud pada saat itu yang dipakai perempuan itu adalah sebuah bejana yang terbuat dari batu. Jadi kalau mau keluarkan isinya itu, benar-benar bejana itu dipecahkan dulu. Dan ketika dipecahkan itu berarti semua isinya tertuang, gak ada disimpan lagi. Artinya apa? Pemberian itu begitu mahal sebenarnya. Tapi perhatikan, oleh karena kasih yang ada di hatinya kepada Yesus, nilai minyak yang mahal itu tidak menghalangi dia untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan itu kepada Yesus. Karena apa? Kasih yang berbicara, saudara. Di dalam ayat 47 tadi, kita berhenti sebentar membacanya, dikatakan bahwa tindakan perbuatan perempuan berdosa itu adalah tindakan kasih. Karena dia mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang berkata, aku mengasihi Tuhan, seharusnya orang itu juga tidak hitung-hitungan, tidak pelit untuk Tuhan dan pekerjaannya. Next. Dalam konteks sistem korban perjanjian lama, artinya di perjanjian lama, para penyembah diperintahkan untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan setiap kali mereka datang menyembah Dia. Jadi di perjanjian lama itu ada sebuah aturan yang Tuhan buat. Dikatakan setiap kali kamu datang ke rumahku beribadah menyembah, gak boleh dengan tangan kosong. Kamu harus membawa sesuatu. Next. Ini ayatnya. Keluaran 23:15b dikatakan, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ini aturan. Ini Tuhan yang buat. Ketika orang datang beribadah kepada Tuhan, mereka tidak boleh datang dengan tangan hampa. Mereka tidak boleh datang dengan tangan kosong. Oleh karenanya pemazmur diilhami oleh Roh Kudus menulis mazmur ini 96 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 berkata begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Perhatikan, beri kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sembahlah Dia. Di dalam konteks perjanjian lama, penyembahan kepada Tuhan itu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Penyembahan kepada Tuhan harus disertai dengan persembahan-persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa orang ini datang dengan kasih kepada Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Dan itu dipraktekkan oleh perempuan berdosa ini. Next. Kalau para penyembah di dalam perjanjian lama saja diharuskan membawa persembahan kepada Tuhan ketika mereka datang menghadap Dia dalam hadiratnya, bagaimana dengan kita yang telah ditebus oleh darah Yesus? Apakah membawa persembahan kepada Tuhan menjadi suatu masalah di dalam hati kita? Coba cek hati kita. Apakah untuk membawa persembahan kepada Tuhan itu menjadi persoalan dalam hati kita? Saya mau katakan demikian, kalau di dalam konteks perjanjian lama saja, ketika orang datang beribadah kepada Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan, membawa persembahan adalah sebuah keharusan.
Bagaimana dengan kita sekarang yang mengaku diri, yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dari semua dosa kesalahan kita, yang telah diselamatkan sehingga kita punya label sebagai anak-anak kerajaan. Apakah jadi persoalan di hati kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan ketika kita datang kepadanya? Seorang penyembah sejati yang memiliki kasih kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah hitung-hitungan di dalam hal memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena mereka tahu mereka berhutang banyak kepada Tuhan. Mereka tahu juga dengan cara demikian hidup mereka akan semakin diberkati. Jadi yang pertama, ciri seorang penyembah itu mereka memiliki kasih dan hati yang memberi kepada Tuhan. Yang kedua, merasa senang dan bangga berjumpa dengan Tuhan. Seorang penyembah pasti merasa senang berjumpa dengan Tuhan. Dan itu juga yang dilakukan oleh perempuan ini. Dalam ayat 37 yang kita baca tadi dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah beli-beli pualam berisi minyak wangi. Next. Kedatangan perempuan berdosa itu menjumpai Yesus dan membawa beli-beli pualam yang berisi minyak wangi, menunjukkan rasa senang dan bangganya berjumpa dengan Yesus. Tindakan membasahi, mencium dan meminyaki kaki Yesus merupakan ekspresi penghormatan yang tinggi kepada Yesus yang tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi tersebut. Simon orang Farisi itu adalah orang yang mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Dan ekspresi ini sama seperti ekspresi seekor anjing di saat bertemu tuannya. Saya mau jelasin dulu. Coba kita kembali ke ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Bapak Ibu, Yesus menyinggung Simon secara halus. Apa yang disinggung? Penghormatan kepada Yesus. Pada waktu itu orang Yahudi memiliki sebuah tradisi atau budaya, Bapak Ibu. Kalau mereka menerima tamu-tamu terhormat, yang pertama yang mereka lakukan, menyediakan baskom tempat air di sana untuk mencuci kaki para tamu. Sama seperti yang di kampung-kampung kita, saya pikir saya nggak susah menjelaskan itu ya, karena kemiripan itu ada. Biasanya di betang-betang atau di rumah tunggal, kalau kita mau masuk ke rumah bertamu, biasanya di samping tangga itu ada disiapkan baskom bersih air, tahu saudara? Lalu kita masuk dulu biasanya ke situ, celupkan kaki supaya debu-debu, pasir-pasir, mungkin tanah becek-becek yang ada nempel di kaki kita itu dibersihkan dulu baru kita naik. Nah, orang Yahudi punya kebiasaan begitu. Kalau mereka menyambut tamu-tamu terhormat mereka itu disiapkan. Nah, untuk tempat cuci kaki. Setelah itu, baru nanti langkah berikutnya, orang ini disambut, disalam. Sambil cupika-cupiki. Iya. Salamnya begini, coba saya praktekin. Saya minta maju siapa Ranggala ya. Ini cara salamnya orang Yahudi seperti ini. Kalau contohnya saya ketemu dengan dia atau bertamu, saya tanya, Rangga, udah datang kamu? Oh, selamat ya, dari mana kamu? Lepaskan. Bagaimana dengan kawan kita yang satu orang tuamu itu juga? Apakah mereka baik-baik? Salam lagi. Lepas. Itu bagaimana yang di sana? Apakah dia susah? Salam lagi. Itu cara salaman orang Yahudi. Silakan duduk. Dan itu dalam satu momen pertemuan itu bisa berkali-kali, saudara. Makanya waktu Yesus mengutus murid-muridnya itu pergi berdua-dua, Yesus katakan demikian, jangan berikan salam kepada orang di tengah jalan. Kenapa? Karena kalau nanti ketemu orang salaman, itu bisa setengah jam salaman untuk satu orang, habis waktu. Karena dan tadi kita baca Yesus katakan demikian.
aku datang ke rumahmu, engkau tidak memberikan air untuk mencuci kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi dia mencium kakiku berulang-ulang. Lalu yang ketiga, biasanya setelah selesai salaman, untuk tamu-tamu terhormat nanti akan ditetesin minyak di kepalanya. Atau bisa juga disemprotin. Itu sebagai tanda penghormatan Bapak Ibu kepada tamu. Nah Yesus katakan, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara perhatikan, Yesus datang diundang makan di sana, tapi diperlakukan seperti tamu tidak terhormat. Tapi perempuan berdosa ini, saking bangganya, senangnya dia mau ketemu Tuhan, dia tidak datang dengan tangan hampa, dia tidak datang dengan kosong. Dibawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Itu ekspresi sukacita, kesenangannya ketemu dengan Tuhan juga. Seorang penyembah pasti senang ketemu dengan Tuhan. Dan perempuan berdosa itu senang dia ketemu dengan Tuhan, bangga dia ketemu dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari cara dia datang kepada Tuhan. Amin. Apakah saudara merasa rindu dan merasa senang, bangga ketemu Tuhan? Halo? Kalau saudara senang dan bangga ketemu Tuhan, akan terlihat dari ekspresimu. Kalau saudara merindukan sebuah perjumpaan, persekutuan dengan Tuhan, akan terlihat dari cara saudara datang menghampiri Tuhan. Akan terlihat dari sana. Tadi pagi saya ingatkan jemaat-jemaat kita. Dulu pertama saya ke sini Bapak Ibu, pemain lama masih ada di sini, ada Pak Ahau, betul ya? Pak Ahau, jam 7:30 pagi kita mulai ibadah. Nah, kita doa pir 6:30 pagi loh. Berarti kalau kita doa pir 6:30, kalau terlambat 5 menit kan tutup pintu. Waktu itu gak ikut doa pir. Artinya para pengerja sudah datang di gereja sebelum 6:30, jam 6 lewat sudah sampai di sini. Lalu kita doa pir. Setelah selesai doa pir 30-45 menit baru kita mulai 7:30 ibadah. Nah, sebagian orang datang sebelum 7:30 sehingga bisa mulai on time. Tapi ada juga jemaat yang datang 7:30 mulai, datangnya jam 8. Datangnya jam 8. Pengerja yang tidak pelayanan datang 7:30 juga. Datang jam 8 juga udah mau selesai praise and worship baru datang. Lalu kita pengurus inti rapat lagi. Jangan-jangan kebagian kali ya. Ayo kita undur lagi jam ibadah kita. Akhirnya kita jam 8. Kita buat ibadah jam 8. Pengerja yang tidak pelayan hari itu datang 8:30. Jemaat juga ada yang datang 8:30. Rapat lagi kita. Bagaimana kalau begini? Mungkin karena anak kecil kali ya, begini segala macam. Inilah tetap pengajian dan itu. Udah kita undur. Kita adakan ibadah pagi jam 9. Kita adakan ibadah pagi jam 9. Jemaat datang 9:30. Para pengerja yang tidak pelayanan ikut-ikutan juga datang 9:30. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu masalah waktu atau masalah hati? Itu masalah waktu atau masalah hati? Kira-kira kalau kita undur lagi jam ibadah kita pagi, kita adakan jam 10, masih ada yang terlambat enggak? Masih ada yang terlambat? Berarti bukan masalah waktu. Itu masalah hati. Orang ini senang enggak ketemu Tuhan gitu loh. Di pengerja, tadi pagi juga saya saksikan. Fasilitator kami waktu dalam pertemuan itu Bapak Ibu,
Dua fasilitator saya di kelompok saya itu, dua-duanya mereka tinggal di BSD Tangerang. Pertemuan kami di Jakarta Pusat, di belakang sekitar HI. Kami pertemuan jam 9 pagi. Sebelum itu kita masih breakfast di sana, masih ngopi-ngopi segala macam. Mereka 8:30 udah di sana. Kita sih cari hotel dekat-dekat di situ. Jalan kaki aja kita bisa. Mereka dari BSD ke HI. Itu kalau ukuran dari sini, bisa dari sini ke Mentebah loh Bapak Ibu. Itu bukan ukuran jaraknya itu 40-50 kilo, enggak. Itu jauh banget. Tapi mereka bisa on time datang gitu loh. Kenapa itu? Karena hati mereka senang ketemu dengan Tuhan. Halo. Kita jarak dari gereja ke rumah kita ngangkang nyampe. Ya kan saudara? Satu kaki kita di rumah, kaki kanan, kaki kiri di gereja, nyampe. Ibadah jam 5 sore, jam 5:30 baru nyampe di gereja. Halo? Ayo kita cek hati kita. Itu kecil-kecil saudara. Tapi itu fatal kalau enggak direnungkan. Seorang penyembah, cirinya itu senang ketemu dengan Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja, tapi senang menyediakan waktunya untuk membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu seorang penyembah. Next. Dalam teks Yunani kata penyembah yang dipakai dalam Yohanes 4:24 adalah proskuneo, yang diartikan mencium seperti anjing menjilati tangan tuannya karena senang dan bangga berjumpa dengan tuannya. Seorang penyembah sejati seharusnya merasa senang dan bangga berjumpa dengan Tuhan yang disembah dan dipertuanya. Di perikop yang kita baca ini tidak ada. Tapi kita berbicara penyembahan yang ayatnya kita berangkat dari sini. Nah, kata penyembahan dalam teks Yunani yang ditulis dipakai ini. Kata proskuneo ini. Kata proskuneo itu artinya mencium seperti anjing menjilati tangan tuannya. Kenapa? Karena senang dan bangga berjumpa dengan tuannya. Adakah di antara saudara punya anjing piaraan, ketika saudara pulang dari tempat jatuh dari mana, begitu saudara ketemu langsung, gitu anjingnya ada? Enggak ada tak saudara? Kami punya anjing di rumah. Waktu kami kemarin pulang dari Jakarta kan kita bawa mobil. Dia bisa membedakan suara mobil saya dengan suara mobil orang. Biasanya dia di jalan ini udah nunggu dia. Dengar suara mobil udah langsung berdiri, dia tegap, tengahnya berdiri. Kayak dengar-dengaran. Begitu saya kelason sekali, tit, dia pun langsung lompat nari-nari. Karena apa? Tuannya datang. Saudara, kata penyembahan itu diambil dari sana. Di mana seorang penyembah itu senang ketemu tuannya. Bangga ketemu tuannya. Dan penyembah sejati seharusnya merasa senang dan bangga berjumpa dengan Tuhan yang disembah dan pertuannya itu. Next. Yang ketiga, yang terakhir. Ciri yang ketiga dari seorang penyembah sejati adalah memiliki ketaatan kepada Tuhan. Cara lain yang sangat kuat terlihat dari seekor anjing adalah ketaatan terhadap tuannya. Tidak ada anjing peliharaan yang tidak taat terhadap tuannya. Saudara punya anjing piaraan? Bagaimana sikapnya terhadap saudara? Taat atau membangkang? Taat. Kalian boleh datang ke rumah saya buktiin. Boleh dibuka pintu depan lebar-lebar, buka pintu garasi, dia ada di situ. Tidak akan pernah dia masuk ke rumah. Biar kita biarin terbuka, ternganga semua, tidak akan pernah. Kalau dia coba-coba masukin kaki satu, saya bilang dari dalam, langsung mundur dia. Iya, boleh saudara datang. Karena apa? Taat. Taat. Dan arti proskuneo itu seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya, saudara. Nah, perhatikan ya. Ketika istilah proskuneo dipakai untuk kata menyembah atau penyembahan, maka makna kata itu mewakili ciri ketaatan yang ada pada seekor anjing itu. Next.
Ciri yang ada pada seekor anjing itu juga yang diharapkan oleh Tuhan ada di dalam hati dan diri seorang penyembah kepadanya. Artinya seorang penyembah sejati harus memiliki karakter yang selalu mau taat terhadap perintah tuannya. Katibakah dengan kita? Ketika ada seorang penyembah datang kepada Tuhan, Tuhan mengharapkan orang-orang itu menjadi orang yang taat terhadap perintah Tuhan. Itu sebabnya ciri ketiga dari seorang penyembah memiliki ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan, ketika ini ada di dalam diri seorang penyembah, perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan berdosa itu. Oleh karena iman dan kasihnya kepada Tuhan, maka yang pertama dikatakan dosamu diampuni. Yang kedua dikatakan imanmu menyelamatkan engkau. Yang ketiga Yesus katakan pergilah dengan selamat. Coba kita lihat ayat 50 tadi. Atau mulai dari ayat 48 deh kayaknya, biar kelihatan semua. Ayat 48 mulai dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika orang memiliki sikap hati seperti itu dalam kepada Tuhan, Yesus katakan yang pertama, dosamu diampuni. Yang kedua, imanmu menyelamatkan engkau. Yang ketiga, pergi dengan selamat. Di terjemahan baru ditulis dengan pergi dengan selamat. Kalau terjemahan teks Yunani dikatakan pergi dengan damai sejahtera. Ditulis dengan kata Irene, damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranmu. Bapak Ibu, orang yang memiliki hati penyembahan kepada Tuhan, hati pikiran mereka dipenuhi oleh damai sejahtera, yang merupakan kekuatan ilahi yang sanggup membuat kita atau memampukan kita bertahan menghadapi situasi sesulit apapun. Kalau hatimu damai, kalau pikiranmu damai, masalah sebesar apa menghadang di depanmu, engkau pasti tenang. Betul gak saudara? Dan itulah kekuatan dari Tuhan. Dan semua beritahu, damai yang seperti itu tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Ada banyak orang kaya memiliki segala ini dan itu, memiliki banyak deposito di bank, tapi nggak bisa tidur karena hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang. Betul. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana saja, dia bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan karena apa? Ada damai yang dari Tuhan di pikiran dan hatinya, sehingga dia kuat, dia ceria, dia bersuka cita. Tapi kalau orang yang hidupnya dibayang-bayangi rasa takut, dibayang-bayangi rasa intimidasi, saudara, padahal savingnya banyak. Dengar, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang suka murung, cepat tua. Ya, umur masih 27 tahun, tapi tampilan usia 72. Ya, karena apa? Takut dan gelisah. Nyanyinya resah dan gelisah, itu aja terus. Karena tidak ada damai di hati dan pikirannya. Oh, itu mempengaruhi. Orang lain semua bisa tertawa, dia manyun aja gitu. Saya kemarin ya, saya bergurau lah kemarin di pertemuan itu, kita kan ada diskusi, kan banyak yang datang, ada dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, dari Manado, dari Surabaya. Jadi waktu kita break sambil kenalan dari mana segala macam dan itu, sambil ngobrol kita tentang pelayanan. Nggak tahu tiba-tiba sampai ke usia juga. Lalu ada yang nanya ke saya yang dari Bandung, bilang begini, Bapak sekarang usianya berapa ya Pak? Saya bilang, menurut lu berapa? Lalu dikatakan demikian, ya maaf ya Pak kalau saya salah ya, kalau menurut saya sih umur Bapak paling sekitar 48-49 lah. Saya bilang, wow, oh ya? Saya bilang,
Dia bilang, iya Pak, kenapa Pak? Saya salah ya? Mohon maaf ya Pak. Saya bilang, salah iya sih, tapi gak perlu mohon maaf. Loh kenapa Pak? Saya bilang, saya itu kelahiran tahun 69, tahu gak? Lalu dia mulai hitung-hitung. Oh masa iya sih Pak? Iya, saya bilang, saya udah 55 tahun, jalan 56. Tahun depan bulan Maret saya 56 tahun. Tapi dia katakan, tampilannya masih seperti usia 48 atau 49. Wah, saudara, sedikit juga. Ya saya bilang begini, itu karena muka saya nggak boros, saudara. Tapi jujur saya mau beritahu kepada saudara, bukan hanya di sana, teman-teman lain juga berkata demikian. Kenapa bisa begitu? Apakah karena uang di rekening saya banyak? Enggak. Tapi karena hati saya tenang, pikiran saya tenang. Boleh tanya istri saya, masalah boleh datang, tapi saya enak aja saya bilang begini, Tuhan saya mau tidur. Masalah aku enggak mau tahu apapun yang aku serahkan kepada aku mau tidur. Sehingga saya duluan tidur. Kadang-kadang dari ibu. Kalau saya udah tidur dari ibu, masalah buat beliau. Karena kalau saya udah tidur, biasanya saya langsung pegang tempel 15 PK. Karena apa? Ada damai di hati. Hati ini tenang karena kita belajar membangun hubungan terus dengan Tuhan, saudara. Bukan karena banyak uang di tabungan, bukan karena banyak harta benda, bukan. Tapi kita perlancar hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika hubunganmu terus terhubung dengan Tuhan, ketika hubunganmu baik dengan Tuhan, ketika saudara memiliki kasih kepada Tuhan, ketika saudara percaya kepada Yesus, katakan, pertama, dosamu diampuni. Yang kedua, imanmu menyelamatkan engkau. Yang ketiga, pergilah dengan damai sejahtera. Bapak Ibu mau memiliki damai dari Tuhan, amin. Amin. Mau pulang dari tempat ini dengan damai sejahtera, amin. Bangun terus hubunganmu kepada Tuhan. Yang mau memiliki damai dari Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.